Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Di vlog kali ini, saya mencoba untuk mengupas dan menjelaskan kira-kira apa sih yang terjadi di balik eh, kejadian diskualifikasinya Ai Ogura yang finish di posisi 8 di balapan utama race MotoGP Argentina di Termas de Rio Hondo 2025. Nah, jadi kan seperti itu ya. Jadi ini cukup mengagetkan sih sebenarnya. Pada dasarnya keputusan FIM itu hadir sekitar 2 jam dipublish untuk publik gitu ya. Keputusan FIM untuk diskualifikasi karena memang Ai Ogura itu dianggap telah bisa dibilang melanggar salah satu dari regulasi teknis. Jadi ya teman-teman sekalian, kalau kita ngomongin masalah regulasi teknis itu default atau penalti standarnya itu memang serem, yaitu diskualifikasi apapun, terutama di balapan-balapan motorsport tingkat dunia ya, salah satunya seperti kayak MotoGP, di F1 atau di mana aja dah, di Superbike juga seperti itu. Kalau kita melakukan pelanggaran teknis itu kalau di balapan utamanya itu hasilnya adalah diskualifikasi. Tapi kalau misalkan ketahuannya misalkan di sesi praktis itu biasanya belum, hanya lap time-nya aja yang akan dihilangkan. Seperti kayak kasusnya terakhir itu Alex Rins yang menggunakan counter lap time yang tidak dihomologasikan. Nah, di akhirnya kena tuh penalti, tapi cara penaltinya adalah lap time pada saat Alex Rins menggunakan alat tersebut akhirnya dihilangkan. Nah, yang terjadi di Ai Ogura adalah karena dia menggunakan, kalau dalam press release-nya FIM, informasi yang disebarkan di publik adalah Ai Ogura menggunakan software yang tidak dihomologasikan di FIM. Wah, mendengar atau membaca dari hasil PDF yang dikeluarkan oleh FIM itu awalnya saya pikir beneran nih softwarenya software gitu lah, software utamanya beneran. Jadi artinya kan, jadi secara umum MotoGP itu mulai dari tahun 2016 itu menggunakan championship elektronik ya. Championship elektronik ini terdiri dari 2, yaitu hardware dan juga software, di mana hardware dan juga softwarenya itu disupport atau disuplai atau dipasok oleh perusahaan dari Italia, yaitu Magneti Marelli. Cuman memang pengembangan dari softwarenya itu nanti akan diberikan kepada tim gitu ya, yang ngopreknya maksudnya tim, tapi tidak mengubah dari algoritma dasar standar dari softwarenya itu sendiri. Nah, jadi seperti itu. Nah, waktu hadir informasi bahwa Ai Ogura itu melakukan pelanggaran penggunaan software yang tidak dihomologasi, saya pikir, wah, apakah software yang dipakai bukan softwarenya Magneti Marelli atau dia bikin software sendiri sehingga belum dihomologasi? Ternyata nggak begitu teman-teman sekalian. Nah, ini juga saya coba tadi coba kupas ya di vlog atau di podcastnya MotoGP Trans 7, dan di situ saya sudah mulai curiga ini bukan software utamanya gitu loh. Jadi ini kayak kalau misalkan teman-teman sekalian pakai Android atau iOS, ini bukan Android atau iOS yang utamanya itu yang dia pakai. Misalkan di Android dia ganti pakai Linux kayak gitu atau pakai apa gitu ya. Nah, nggak gitu. Jadi ini tuh saya menebak ini firmware-nya. Ya, kayak misalkan teman-teman sekalian mungkin setiap berapa bulan sekali punya Android itu kayak ada update kan. Nah, itu update-nya adalah update firmware biasanya tuh. Jadi yang di-update atau diberikan perubahan-perubahan di dalamnya, algoritmanya itu enggak bukan sifatnya major atau bukan sifatnya tuh besar-besaran, tapi hanya beberapa hal-hal detail aja. Nah, itu biasanya update firmware kayak gitu. Dan saya pikir pasti di situ, dan ternyata benar nih ya. Per hari ini di hari Senin ini hadir tuh informasi resmi dari Trackhouse Racing yang merupakan tim di mana Ai Ogura bernaung gitu, dan mereka bilang bahwa benar, ternyata yang tidak sesuai dengan atau tidak dihomologasikan itu bukan softwarenya, tapi firmware pada saat update software, dan firmwarenya itulah yang belum di-approve atau belum dihomologasikan ke FIM sehingga bisa dipakai. Jadi ini benar-benar memang secara umum nggak bisa sembarangan teman-teman sekalian. Update firmware itu memang bisa menghadirkan kayak misalkan ada
ada dibukanya satu algoritma tertentu sehingga misalkan contohnya top speednya bisa gimana atau behavior atau kecenderungan motor itu bergerak kayak gimana pada saat menikung, pada saat pengereman atau pada saat akselerasi atau bagaimana, itu bisa diupdate di situ gitu, atau dia membuka atau mengunlock satu fitur-fitur tertentu yang sebenarnya atau di apa namanya dilimitasi oleh FIM dari direktur teknisnya. Dan inilah yang membuat kenapa kita nggak boleh menggunakan software atau bahkan update firmware dari software yang belum dihomologasikan oleh FIM. Jadi FIM mesti lihat dulu tuh softwarenya, FIM tuh mesti lihat dulu update softwarenya itu apa yang diubah gitu loh, apa yang diperbarui dari update softwarenya. Dan sepertinya sih ya, Trackhouse ini mendapatkan satu file update firmware yang belum dihomologasikan oleh Magneti Marelli ke Dorna untuk bisa dipakai ke pembalapnya di balapan. Nah, entah ini sengaja, entah ini nggak sengaja kepencet sehingga dia terupdate softwarenya. Kan biasanya kalau misalkan terupdate gitu langsung secara umum informasi mengenai softwarenya tersebut tuh nggak akan berubah. Kayak misalkan ini software Magneti Marelli misalkan versi 5, tadinya 5,2, terus setelah diupdate berubah tuh biasanya dari penamaan software itu misalkan jadi software Magneti Marelli MotoGP 5,3 atau 5,25 gitu. Jadi ada update penamaan nomenklaturnya biasanya sepertinya sih disitulah ketahuannya bahwa ini ternyata kesalahannya hadir di situ, yaitu update dari firmware untuk software Magneti Marelli yang dipakai di Ayogura. Dan ini tidak terjadi di Raul Fernandez, teammate-nya, dan juga di dua pembalap Aprilia Racing, baik itu Marco Bezzecchi dan juga pengganti dari Jorge Martin, yaitu test rider Lorenzo Savadori. Dan itulah yang terjadi, sehingga ya mau gimana juga ya ini mungkin memang tidak sengaja. Terus habis itu Davide Brivio juga bilang benar firmware-nya yang salah. Cuman secara umum mereka tidak mendapatkan keuntungan apa-apa, Ayogura tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Beberapa misalkan kayak gini, koefisien elektronik, semua koefisien di elektroniknya 0, dia bilang kayak begitu. Terus habis itu kontrol stabilitasnya dinonaktifkan, mapping yang dimasukkan atau di-upload di-upload ke software ke hardware tersebut melalui software itu bukan sesuatu yang salah juga. Jadi semua mapping bener semua. Jadi secara umum tidak mendapatkan keuntungan. Cuman ya gimana lagi, yang namanya peraturan teknis ya begini. Kalau misalkan memang udah nggak boleh menggunakan versi tertentu dan atau misalkan firmware-nya belum diupdate atau belum dihomologasikan sama FIM, ya jadinya software ini memang jadi ilegal apapun yang terjadi, walaupun updatean dari software ini tidak memberikan keuntungan apapun buat Ayogura. Jadi ya memang kesian juga ya Ayogura ya, mulai udah balapannya bagus banget di Termas Derio Hondo, tapi poin yang dia peroleh dengan finish di posisi 8 persis di depan Pedro Acosta tuh kalau nggak salah tuh, itu jadi kayak hangus. Pedro Acosta jadi naik gitu ya. Ya ini pembelajaran sendiri. Saya pikir juga ini bukan dilakukan atau dikerjakan oleh Ayogura sendiri, dan ini menurut saya sedikit banyak lebih ke arah kesalahan dari timnya gitu ya, yang entah kenapa update firmware ini bisa ada di software dari Magneti Marelli yang dipakai oleh Ayogura. Itu aja teman-teman sekalian, mencoba untuk membuka kira-kira apa yang terjadi di balik diskualifikasinya Ayogura dari balapan race MotoGP di Argentina di Termas Derio Hondo 2025. Semoga bisa bermanfaat. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.